VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa 22 Oktober 2024 kali ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya dalam kabinet barunya, Kabinet Merah Putih. Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya. Retorika pedas yang dilontarkan calon Presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris selama berkampanye mendapat peringatan dari para analis bahwa hal itu bisa mengancam peluang mereka untuk menang. Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit. Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole, but let's look. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast seperti Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berangkat ke Timur Tengah hari Senin, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Washington sedang mendorong dimulainya negosiasi gencatan senjata untuk mengakhiri perang Gaza setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Vedant Patel, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan kepada wartawan bahwa perjalanan Menlu Amerika itu akan dimulai dengan Israel, tetapi tidak menyebutkan tujuan pasti lainnya. Blinken akan membahas upaya mengakhiri perang di Gaza, mengamankan pembebasan semua sandera, dan meringankan penderitaan rakyat Palestina, kata Patel. He will continue discussions with counterparts on post-conflict period planning and emphasize. Ia akan melanjutkan diskusi dengan rekan-rekannya mengenai perencanaan masa pasca konflik dan menekankan perlunya membuka jalan baru yang memungkinkan rakyat Palestina membangun kembali hidup mereka dan mewujudkan aspirasi mereka untuk terbebas dari kezaliman Hamas. Sementara itu, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat prihatin soal bocornya dokumen-dokumen rahasia terkait persiapan kemungkinan serangan balasan Israel ke Iran. Para pejabat Amerika mengonfirmasi pada hari Sabtu bahwa pemerintah Amerika sedang menyelidiki pengungkapan dokumen-dokumen rahasia secara tidak sah yang membahas rencana Israel untuk menyerang Iran itu. Kirby mengatakan pada Senin bahwa pemerintah Amerika masih belum yakin apakah informasi rahasia itu terungkap ke muka umum karena pembocoran atau karena peretasan. We don't have any indication at this point that there's an expectation that there'll be additional documents like this. Saat ini kami belum memiliki indikasi apapun yang menunjukkan kemungkinan akan ada dokumen lain seperti ini yang akan terungkap ke muka umum. Dokumen-dokumen yang bocor itu diatribusikan kepada Badan Intelijen Geospasial dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa Israel masih menempatkan aset-aset militernya untuk melancarkan serangan militer balasan atas serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober lalu. Dokumen itu dibagikan di antara 5 mata, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Miliarder Elon Musk berjanji akan memberikan uang $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah setiap hari hingga hari pemilu Amerika pada 5 November mendatang kepada seseorang yang menandatangani petisi daring yang berjanji akan mendukung amandemen pertama dan kedua. Amandemen pertama Konstitusi Amerika menjamin kebebasan berpendapat, sedangkan amandemen kedua melindungi hak untuk memiliki dan membawa senjata. Cek sebesar $1 juta pertama diberikan kepada seorang peserta acara America PAC yang diselenggarakan oleh Musk di Harrisburg, Pennsylvania pada hari Sabtu. Acara itu digelar untuk menggalang dukungan bagi calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Pemberian uang itu merupakan contoh terbaru penggunaan kekayaan yang dilakukan oleh Musk, yang seorang CEO Tesla dan SpaceX, untuk memengaruhi persaingan pilpres yang sangat ketat antara Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. Akan
Akan tetapi, pertanyaan soal legalitas pemberian uang oleh Musk mengemuka ketika para ahli hukum pemilu menjelaskan berbagai ketentuan dalam hukum federal yang melarang pemberian uang kepada pemilih. Membayar orang dengan niat untuk membujuk atau menghadiahi mereka agar memberikan hak pilih atau mendaftarkan diri sebagai pemilih merupakan bentuk tindak pidana federal dengan ancaman hukuman penjara. Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, seorang politisi Partai Demokrat, pada hari Minggu menyerukan kepada penegak hukum agar menyelidiki janji Musk untuk membagi-bagikan uang tersebut setiap hari. Kita beralih ke Filipina. Pengerahan sistem rudal jarak menengah Angkatan Darat Amerika Serikat ke Filipina Utara baru-baru ini sangat penting dan memungkinkan pasukan Amerika dan Filipina untuk bersama-sama melatih kemungkinan penggunaan senjata berat tersebut di wilayah Kepulauan Asia, kata seorang jenderal Amerika Serikat hari Senin. Pemerintahan Amerika di bawah Presiden Joe Biden telah mengambil langkah untuk memperkuat aliansi militer di Indo-Pasifik guna mengatasi Tiongkok dengan lebih baik, termasuk untuk setiap kemungkinan konfrontasi terkait Taiwan dan titik-titik ketegangan lain di Asia. Filipina juga telah berupaya memperkuat pertahanan teritorialnya setelah perselisihannya dengan Tiongkok mulai memanas tahun lalu di Laut Cina Selatan. Tiongkok menentang keras penambahan pasukan tempur Amerika ke Asia. Akan tetapi, pihaknya terutama khawatir akan pengerahan sistem rudal Typhoon oleh Angkatan Darat Amerika April lalu ke Filipina Utara yang merupakan senjata berbasis darat yang bisa menembakkan rudal standar 6 dan rudal Tomahawk sebagai bagian dari latihan tempur gabungan tentara Amerika dan Filipina saat itu. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan wakil menteri serta kepala badan atau lembaga dalam kabinetnya di Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin. Sejumlah menteri pun menyampaikan apa yang akan menjadi fokus mereka ke depan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak berbicara banyak mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dipatok Prabowo. Menurutnya, hal tersebut akan dibahas bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait. Itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya nanti. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan fokus dan tugas kementeriannya tidak berubah dengan kementerian yang ada sebelumnya. Namun, kementerian yang baru ini katanya memiliki bobot tugas yang baru, yakni di bidang digital. Mantan wartawan dan anggota DPR RI ini berharap pihaknya bisa mengamankan data-data masyarakat dan memaksimalkan keamanan pusat data nasional. Selain itu, menurutnya yang menjadi fokus kementeriannya adalah bagaimana melindungi anak-anak muda Indonesia dari pengaruh buruk internet termasuk judi online dan pinjaman online ilegal. Kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak. Ada tangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah, ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru yaitu masukkan kata digital. Peneliti Center for Strategy and International Studies, Niki Fahrizal mengungkapkan, meskipun kabinet merah putih termasuk kabinet gemuk, sebenarnya bisa bekerja secara efektif asalkan ada koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan komunikasi yang baik antar kementerian lembaga. Namun apabila satu hal tidak tercapai, maka akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang bagus. Tapi sebaliknya, apabila 4 kata tadi ini belum terlaksana atau hanya satu saja, anggaplah sinkronisasi oke, integrasi oke, koordinasi oke, tapi komunikasinya buruk misalkan. Itu akan susah untuk performa yang bagus, karena kita tahu sendiri, secara normal aja mengatur mungkin ya dalam lingkupnya kecil, misalkan satu kementerian aja komunikasi antar menteri, sekjen dan sebagainya itu juga rumit gitu, apalagi ini hampir 100. Saya meragukan bahwa kabinet ini bisa mencapai performa yang baik sih. Menurutnya, gemuknya kabinet merah putih tersebut disebabkan karena Prabowo mengakomodasi kepentingan pendukungnya sejak mengikuti kontestasi Pilpres pada 2009. Selain itu, Niki juga menyoroti banyaknya pensiunan TNI dan kepolisian yang ditarik oleh Prabowo ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Menurutnya, ia mengibaratkan pemerintahan ini layaknya seperti manajemen kemiliteran. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke Pilpres Amerika Serikat.
Komentar mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini tentang Amerika Serikat yang memiliki musuh dari dalam yang harus ditangani memicu gelombang kritik baru dari pihak oposisi. Namun, retorika pedas yang dilontarkan calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat selama berkampanye mendapat peringatan dari para analis bahwa hal itu bisa mengancam peluang mereka untuk menang. Seiring berlangsungnya pemungutan suara awal di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Wakil Presiden Amerika sekaligus calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, berbicara kepada para wartawan pada Sabtu lalu. Ia menggencarkan kritik terhadap lawan politiknya, mantan Presiden Donald Trump. Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit. Donald Trump telah membuktikan dirinya semakin tidak stabil dan tidak layak, kata Harris. Harris menggambarkan Trump dengan kata-kata tersebut berulang kali sejak calon presiden dari Partai Republik itu membuat pernyataan kontroversial di Fox News ketika ia diwawancarai tentang kemungkinan masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Saat itu, Trump ditanya bagaimana ia akan menjaga agar tidak ada birokrat yang merongrongnya. Ia lalu menjawab, "Kita punya musuh dari luar dan kita punya musuh dari dalam." Ia menambahkan, ada orang-orang tidak waras, orang gila berhaluan kiri radikal yang seharusnya bisa dengan mudah ditangani jika perlu oleh Garda Nasional atau jika memang diperlukan oleh militer, katanya. Trump kemudian mengklarifikasi bahwa ia merujuk pada lawan-lawannya dari Partai Demokrat, tapi mengulangi pernyataan yang sama ketika diwawancarai pada 16 Oktober oleh The Wall Street Journal. Gubernur New Hampshire, Chris Sununu, anggota Partai Republik, dimintai pendapatnya mengenai pernyataan Trump itu dalam acara This Week Show di TV ABC. Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole, but tidak ada yang senang dengan kata-kata semacam itu dan hiperbola semacam itu. Tetapi coba perhatikan, dia pernah menjadi presiden selama 4 tahun. Apakah dia memburu musuh-musuh politiknya? Saya rasa dia tidak akan melakukan itu dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak melakukannya pada periode pertama, dia belum tentu akan melakukannya pada periode nanti. Retorika yang kian memanas, yang digunakan oleh kedua calon presiden untuk saling menyerang, belum tentu merupakan formula yang ampuh untuk meraup suara, kata analis politik Shannon O'Brien kepada VOA melalui wawancara Zoom. Saya pikir ini berpotensi menimbulkan masalah kalau sampai Anda melewati batas dan membuat orang-orang yang berada di tengah spektrum politik risih. Saya pikir mungkin ada orang-orang yang menyaksikan dari rumah, menyilangkan tangan mereka dan merasa muak dengan seluruh proses ini. Jelas O'Brien yang juga lektor kepala di Departemen Pemerintahan di Universitas Texas, Austin. O'Brien mengatakan saat ini hanya ada sedikit pemilih yang belum menentukan pilihan mereka. Namun, kedua capres belum berhenti menyerah untuk meraih suara mereka. Trump dijadwalkan menggelar kampanye di North Carolina, Georgia, dan Nevada minggu ini. Harris, yang menginjak usia 60 tahun pada hari Minggu lalu, akan menghadiri rangkaian acara diskusi pada hari Senin bersama mantan anggota Kongres Amerika dari Partai Republik, Liz Cheney di Pennsylvania, Wisconsin, dan Michigan, dalam upaya meraih dukungan para pemilih yang belum menentukan pilihan, menurut informasi penasihat media kampanye Harris. Bani Rahayu untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA Washington. Pendengar, Parlemen Rusia pada akhir September lalu mendukung undang-undang baru yang akan mempersulit sebagian orang untuk mengadopsi anak dari negara beruang merah itu. Mereka yang mendukung adopsi mengatakan undang-undang itu benar-benar dirancang untuk menghukum Barat. Berikut laporannya. Pendengar, pada tanggal 25 September lalu, Majelis Rendah Parlemen Rusia, Duma, mendukung rancangan undang-undang yang akan melarang warga dari negara-negara yang mengizinkan transisi gender, baik melalui operasi maupun di atas kertas, untuk mengadopsi anak-anak Rusia. Ketua Duma, Vasyslav Volodin, mengatakan undang-undang yang diusulkannya itu akan melindungi anak-anak dan nilai-nilai tradisional. Namun Presiden Dewan Nasional Adopsi Amerika, Rand Hanlen, khawatir hal ini mungkin lebih terkait dengan politik dibanding urusan anak-anak itu. Setiap negara berhak menetapkan kelayakan yang mereka inginkan untuk siapa mereka akan bermitra dalam adopsi antar negara. Saya kira Rusia tidak berbeda dengan Amerika atau negara lain. Tetapi harapannya adalah mereka tidak membuat larangan adopsi sepenuhnya. Mereka yang mendukung kebijakan baru itu mengatakan tujuan undang-undang baru itu adalah untuk menghilangkan kemungkinan anak-anak Rusia diadopsi oleh perwakilan komunitas LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Transisi gender secara resmi diperbolehkan di banyak negara Eropa, Kanada, Australia, serta sejumlah negara di Asia dan Afrika. Tapi para politisi Rusia mengatakan larangan itu terutama ditujukan untuk negara-negara NATO. Kembali Ryan Hanlon. Ada kemungkinan kebijakan ini hanyalah cara untuk mengatakan kami tidak ingin menempatkan anak-anak Rusia di negara-negara barat. Jika LGBT dan perubahan gender benar-benar menjadi perhatian, mereka dapat menjadikan hal itu sebagai persyaratan kelayakan bagi orang tua. Undang-undang baru ini memang tidak akan berdampak pada Amerika karena sudah ada undang-undang Rusia yang melarang warga negara Amerika mengadopsi anak-anak Rusia. Undang-undang yang disahkan tahun 2012 itu dijuluki sebagai Hukum Dima Yakovlev, merujuk pada seorang anak laki-laki yang diadopsi dari Rusia dan meninggal ketika berada di bawah asuhan orang tuanya yang berkewarganegaraan Amerika. Sylvia Tanner, seorang warga Amerika, mengadopsi 4 anak dari Rusia pada awal tahun 2000-an. Natsha, Nikita, Valera, dan Anya datang ke Amerika dari panti asuhan di Khabarovsk dan Birobidzhan. Well, I feel it's very sad because there are many couples like my husband and myself. Ini sangat menyedihkan karena ada begitu banyak pasangan seperti saya dan suami saya yang begitu bersyukur memiliki anak-anak yang luar biasa ini. Dan kebijakan ini menimbulkan banyak masalah bagi anak-anak di panti asuhan nanti. Dengan tidak adanya penolakan yang berarti, rancangan undang-undang ini kemungkinan besar akan disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Rusia dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin. Namun, meski disahkan, masih belum jelas seberapa besar dampak undang-undang itu. Menurut para pejabat Rusia, sepanjang tahun 2023 lalu saja, hanya ada 6 anak Rusia yang diadopsi oleh keluarga asing.